Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami ucap syukur pada hari ini, oleh karena kami boleh mendapatkan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, menuntun kami dengan Roh Kudus, agar firman ini boleh kami pahami dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024. Judulnya adalah perumpamaan tentang benih yang bertumbuh. Untuk pelajaran ini mari kita baca Markus 4 ayat 26 sampai 29. Ayat 26, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mulai tangkainya lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Apakah fokus utama dari perumpamaan ini? Sebagian besar Injil Markus mempunyai paralel kalau bukan dengan Matius, dengan Lukas atau keduanya. Namun tidak demikian halnya dengan perumpamaan ini. Hal ini merupakan keunikan tersendiri bagi Markus. Fokus dari perumpamaan singkat ini adalah proses pertumbuhan. Yesus mengindikasikan bahwa begitulah cara kerja kerajaan Allah. Manusia mempunyai peran, namun pertumbuhan sesungguhnya adalah karya Allah. Ini bukanlah proses tanpa akhir. Kisah ini tiba-tiba berakhir dengan matangnya benih itu. Demikian pula, kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan tiba-tiba mengakhiri sejarah dunia kita. Saudara, mari kita baca Markus 4 ayat 30 sampai 32. Di ayat 30 katanya lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dengan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Apakah penekanan penting dari perumpamaan tentang biji sesawi? Perumpamaan ini menekankan bagaimana sesuatu yang sangat kecil bertumbuh menjadi sesuatu yang sangat besar. Biji sesawi biasanya berukuran diameter 1 hingga 2 mm atau 0,039 hingga 0,079 inci. Saudara, tanaman yang dijelaskan di sini mungkin adalah sesawi hitam dengan biji kecil lebih dari 700 biji dalam 1 gram. Meskipun bukan benih terkecil di dunia, namun ukurannya cukup kecil.
Terutama jika dibandingkan dengan tanaman yang dihasilkan yang dapat tumbuh setinggi 3 meter atau 10 kaki. Yesus mencatat bahwa burung bahkan bersarang di dalam dahan tanaman sesawi. Referensi terakhir ini merupakan rujukan terhadap Mazmur 104 ayatnya yang ke-12. Begitu juga dengan rujukan terhadap Daniel 4 ayat 10 sampai 12. Di dalam Mazmur 104 berbicara tentang kuasa Allah dalam menciptakan dunia. Dan Daniel 4 menggambarkan Nebukadnezar sebagai pohon besar yang di bawahnya seluruh dunia mendapat naungan dan makanan. Poin yang Yesus sampaikan adalah bahwa kerajaan Allah yang dimulai dari hal yang sangat kecil akan menjadi besar dan mengesankan. Orang-orang di zaman Yesus mungkin memandang rendah pengkhotbah keliling dari Galilea dengan sekelompok muridnya, namun waktu telah menunjukkan bahwa kerajaan kasih karunia-Nya terus meluas ke seluruh dunia. Dengan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Saudara, pertimbangkanlah seperti apakah gereja ketika Yesus membuat prediksi tersebut. Mengapakah ini merupakan ramalan yang luar biasa, bahkan meneguhkan iman bagi kita? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur oleh karena kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan kabar baik dari firman-Mu. Agar kami Tuhan boleh memiliki hati yang baru, sehingga biji firman itu boleh menghasilkan di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami boleh mendapatkan berkat Tuhan, dan bahkan kami boleh menjadi saksi dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, sehingga kami pun boleh diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.